Aku Gaby. Nah, Gladys, langsung aja nih. Kenapa kita ada di podcast Sisi Lain ini? Pasti kita kedatangan tamu yang kayaknya seru ya, hebat Gladys, dan ya. juga luar biasa loh teman-teman. Kira-kira ini teman kita atau guru kita tuh kalau misalnya pakai seragam siswa Telkom nih berarti dari siswa dan siswi SMK Telkom Sidoarjo dong. Tapi kira-kira kenapa ya mereka kok sampai bisa diundang di podcast Sisi Lain ini? Kalau misalnya udah diundang ke podcast Sisi Lain, artinya mereka udah melakukan suatu hal yang tentunya hebat dan juga keren. Iya benar, Gladys. Langsung aja. Kita perkenalan dulu ya. Di sini ada Levina dan ada Kaisar. Halo dulu sama dulu teman-teman yang ada di rumah. Boleh tahu nggak? Kenalan dulu deh sama ini Kaisar. Nama lengkapnya siapa? Terus Kaisar dari kelas mana? Terus juga dilanjut sama Levina. Oke, nama aku Kaisar Akil Nugraha. Aku dari kelas 11 Sija 2. Kalian bisa panggil aku Kaisar ya. Halo. Halo teman-teman, kenalin aku Levina Cintania Islami dari kelas 11 Sija 1. Kalian bisa panggil aku Levina. Oke, langsung Levina aja dan gak sih? Kaisar ya. Langsung aja, aku udah penasaran banget Kak Gladys. Aku juga penasaran sih. Aku belum tahu nih mereka bisa melakukan apa sih. Nah, langsung aja kan Levina sama Kaisar ini kan dikenal sebagai siswa yang berprestasi ya di sekolah. Ada ikut apa aja sih selain yang aku tahu sih OSIS ya. OSIS itu udah pasti dong. Mereka berdua nih Kak sama-sama pengurus ya. Pengurus dari OSIS OSIS yang sama main aktif ya. Sering nih di sekolah lihat mandir itu sibuk banget kayaknya. Iya. Terus mereka juga diundang ke sini tuh karena mereka kayaknya lagi sedang ini deh habis menjuarai suatu lomba gitu ya. Udah berprestasi, terus habis itu siswa yang aktif juga. Tanya enggak Kak? Kira-kira bagaimana sih waktu kalian tuh mengatur waktu benar antara belajar terus kegiatan ekstrakurikuler, belum lagi nanti ada organisasi, belum lagi nanti ada kegiatan di eksternal, mungkin kegiatan pribadi. Mungkin kalian bisa sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Mungkin Akil? Mungkin Levina dulu ya. Iya. Jadi sharing aja ya. Jadi itu aku tuh dari kecil itu selalu diajarin sama mamaku untuk menstruktur setiap hari, waktu setiap hari. Jadi aku tuh punya note kecil. Itu tuh di situ isinya tuh kegiatan apa aja yang bakal aku lakuin selama satu hari. Misal nih dari pagi sampai jam 4 itu kan pasti aku sekolah. Nah di sekolah itu pasti aku bakal ada kegiatan OSIS, aku pun ikut ekstrakurikuler, ambalan. Nah di situ aku pasti bakal bagi tuh. Jadi kayak ini udah jadi satu nih. Misal sekolah, dan dalam sekolah itu udah termasuk ekstrakurikuler, udah termasuk organisasinya. Jadi kayak aku tuh mau nulis aja gitu di note kecilnya itu supaya aku tuh ingat, oh berarti habis ini aku bakal kegiatan ini, habis itu aku bakal kegiatan ini. Jadi itu semuanya terstruktur, gak ada yang sampai kelewat. Kayak semacam to-do list buat hari itu ya. Keren banget sih. Keren banget sih Kak, sampai di list loh sama dia. Jadi nanti kayak hari itu beneran udah dijadwalin terencana gitu ya. Kamu dari Akil nih, gimana Akil? Kalau aku sih biasanya memprioritasin tugas mana yang mau dikerjain dulu sih. Jadi umpamanya ada sekitar 5 tugas ya. Jadi yang paling penting itu biasanya aku kerjain dulu. Itu biasanya sepulang sekolah sih biasanya aku kerjainnya. Mungkin aku meluangkan waktu sekitar 1-2 jam lah buat mengerjakan yang paling penting dulu sampai yang sekiranya itu bisa dikerjakan di akhir-akhir. Ya, seperti berarti itu. Saya lebih kayak ke satu-satu, terus mana dulu yang kira-kira bisa di ini ya Kak ya. Berarti lebih bisa mengatur mana sih prioritasnya gitu ya Kil ya. Jadi pada intinya maupun Kaisar atau Levina itu punya cara sendiri teman-teman yang mungkin bisa teman-teman ikutin ya di rumah kan, bisa memotivasi teman-teman di rumah juga. Nah kalau misalnya untuk mengatur semua itu kalian punya nggak sih kayak strategi atau metode khusus gitu kalau misalnya plan B-nya gitu? Jadi misalnya kalau apa sih kira-kira kayak apa yang kalian punya gitu, misalnya yang sudah kalian list itu tadi ternyata nggak bisa terencana. Misalnya kan kalian ikut OSIS juga nih, terus ada ekstrakurikuler yang lain, terus jadwalnya tuh tabrakan, itu yang bakal kalian lakuin tuh apa? Kalau aku sih karena aku udah mutusin buat ikut OSIS dan aku udah ikut ekstrakurikuler, berarti tanggung jawab pun dibagi 2. Kalau misal ada yang tubrukan, aku pasti bakal 50-50. Dimana
aku lihat dulu nih yang urgent apa. Kalau dari sekarang kan pasti yang urgent itu OSIS, karena OSIS itu gak mungkin kayak setiap hari kumpul. Kalaupun kumpul itu pasti ada kayak event-event tertentu. Jadi aku bakal ke OSIS dulu, dan di OSIS itu aku bakal minta sama ketua pelaksana atau ketua OSISnya untuk job desk-nya aku, atau pesan-pesan yang mau disampaikan untuk si-nya aku itu apa dulu. Nanti kalau setelah itu aku bakal minta izin ke ketua pelaksana atau ketua OSIS-nya untuk meninggalkan forum, dan aku lanjut ke ekstrakurikuler Ambala. Jadi aku tetap kayak bagi waktu, nggak yang monoton di OSIS atau di Tergantung kayak prioritasnya yang action yang mana gitu ya. Jadi tetap imbang gitu. Wakil, mungkin Kalau punya aku strategi sih- yang beda nih dari Levina. Kalau aku sih mungkin kurang lebih sama ya kayak Levina. Jadi kalau udah ikut OSIS tuh kita harus membagi waktu lah. Jadi 50-50. Kalau udah ikut ya tanggung jawabnya dibagi jadi 2. Kurang lebih sama lah kayak Levina. Sama ya. Iya. Mana yang lebih prioritas gitu ya. Iya. Nah, Akil, Levina, kalian tuh kan kemarin diundang ke sini tuh kan satu hal Kak Gladys. Apa tuh? Mereka tuh habis menjuarai kegiatan bukan kegiatan sih, lomba yang bergengsi Kak Oh ya? Gladys. Kak Gladys tahu nggak kira-kira mereka ikut lomba apa dan menjuarai lomba apa? Apa ya kira ini coba kita tebak-tebakan dulu ya. Kemarin tuh kalau nggak salah belakangan ini lagi gempar apa sih, fiksi ya? Oh, yang kayak Fiksi apa sih itu? bisnis Iya, perusahaan betul, gitu fiksi, ya? fiksi. Fiksi Iya. ya. Itu kalian juaranya di situ ya, fiksi atau lomba lain? Itu juara 3 fiksi kami. Weh, jadi Kaisar Akil ini Kaisar sama Levina nih juara 3 ya? Iya, Juara juara 3 di tiga. fiksi. Itu gimana? Ajangnya apa, tingkat apa tuh? Itu tingkat nasional. Jadi untuk lomba fiksi itu berlangsung selama 3 bulan. Jadi kalian belum tahu ya fiksi itu apa? Jadi Iya, fiksi itu fiksi. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Jadi kita disuruh untuk membuat sebuah bisnis untuk diperjualbelikan yang bernilai jual lah, seperti itu. Jadi lomba ini berlangsung selama 3 bulan, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan kita bekerja sama untuk sampai ke tahap 3 yaitu final di Jakarta. Oh, finalnya di Jakarta. Iya, di Ini Jakarta. berarti tingkat apa nih? Kak Akil lolos sampai tingkat apa nih Kak Akil? Ini kami lolos sampai tingkat nasional ya. Weh, berarti ini melawan dari semua daerah di Indonesia ya Kak? Dari itu pesertanya ribuan ya berarti harusnya. Kalau boleh tahu bidangnya apa Kak? Oh. Kak nih. Oh iya, aku belum jelasin ya. Jadi fiksi itu ada 5 bidang di bidang SMK. Kami itu ikut bidang industri kreatif. Kalian nggak tahu ya produk kami apa? Nanti boleh produknya. spill tuh. Oh. Boleh spill Kak, nanti kita lewatin tuh nanti. Oh iya. Boleh spill apa sih, buat apa nih Kak di fiksi kemarin? Mungkin Levina bisa jelasin ya. Jadi kita kemarin tuh buat kanvas basic. Apa sih kanvas basic? Jadi kanvas basic itu adalah kanvas lukis yang kami kembangkan produksinya menjadi sebuah inovasi baru. Ya. Jadi kita memproduksi kanvas lukis dengan ukuran yang beragam, ada desainnya juga. Kami itu menyasar ke target pemula dan anak-anak. Jadi kita menyediakan akses buat mereka itu biar nggak takut melukis lah. Kan sementara kanvas lukis itu kan targetnya itu lebih kayak ke pelukis. Jadi kita kembangkan lagi untuk menyediakan ke akses yang Iya. Yang lebih bisa Iya. dijangkau banyak orang gitu Iya. lah ya. khususnya pemula. Iya. Karena kita tuh punya harga sangat terjangkau sekali. Jadi yang untuk para pemula itu tidak akan pernah takut untuk mencoba hal baru, yaitu melukis. Berarti daya tariknya juga banyak banget Bang ya udah di Iya. desain demikian rupa juga. Nah, tapi Kak Gladys, aku penasaran ya, apa yang bedain kanvasnya mereka sama kanvas-kanvas pada umumnya? Tadi kan kalau terjangkau, itu kan nggak mungkin ya, kayak sekedar terjangkau atau apa. Mungkin apa ya yang bisa membuat itu terjangkau, Mungkin terus kalian yang punya, beda gitu ya? Strategi sendiri gitu. Apa? Yang bikin beda dari kompetitor lainnya itu kita memanfaatkan limbah kayu palet. Jadi kalau kanvas lainnya itu kan menggunakan kayu-kayu yang pada umumnya ya. Kalau kita itu memanfaatkan limbah kayu palet yang kita beli di penjual kayu lokal dari limbah pabrik. Jadi kita membelinya dengan harga yang murah untuk kami olah menjadi bahan utamanya kanvas basic tadi. Wah. Jadi kita juga ramah lingkungan lah intinya. Gila keren ya. Udah Keren kepikiran banget. ya Kak aku Kak bikin Ternyata aku pikir kanvas itu gitu. cuman kayu ya, emang kayu pada umumnya, ternyata emang memproduksi kembali gitu ya. Iya. Ya, jadi kayak misalnya
teman-teman mungkin teman-teman di rumah gitu ya yang Iya. takut melukis bisa coba kanvas basic dulu gitu kali ya Kak, mungkin fungsinya. Nah, yang motivasi Kaisar sama Levina untuk membuat produk itu tuh apa sih sebenarnya, kayak dari awal kenapa kepikirannya itu gitu? Mungkin dari akhir. Mungkin karena aku ada basic di bidang seni ya. Karena aku mau coba-coba, kenapa kalau bisa bikin produk, kenapa nggak bikin sendiri? Oh, pertamanya itu aku itu pengen ngelukis gitulah di kanvas. Terus aku beli kanvas itu kok rasanya mahal. Terus iya aku itu bener. Aku kayak juga benernya kayak iya, gitu Akil. kayak kepikiran kenapa nggak aku bikin sendiri aja yang dengan harga yang lebih murah. Nah, ternyata itu permasalahanku itu juga dipermasalahin lah sama banyak orang, terutama yang punya minat kayak aku. Makanya aku kembangin lah kenapa bikin produk sendiri itu namanya kanvas basic. Wah itu teman-teman ya yang buat mau baru mulai melukis gitu takut beli kanvas mahal bisa beli kanvas basic. Nah kalau boleh tahu Kak Akil, kanvas basic ini udah tersedia di mana aja? Nah. Kita bisa tahu kanvas basic itu di mana aja Akil? Tolong dong. Kita udah ada di e-marketplace, yaitu kita ada Tokopedia dan Shopee, dan kita itu mau kembangin lagi ya Akil di e-marketplace lainnya, yaitu ada Lazada. Kita juga sudah bermitra dengan 2 toko di Sidoarjo, yaitu toko ATK Smart dan toko Metra Media yang ada di Stati. Kalian bisa langsung beli ya di situ. Ini produk dari siswa SMK Telkom Sidoarjo, keren banget Kak Gladys. Nanti teman-teman bisa langsung cek-cek ya di sosial media yang kalian semua. Jadi kan katanya perlombaannya itu selama 3 bulan ya? Iya. Dalam 3 bulan itu kalian punya nggak sih tantangan terberat mungkin yang bikin posisi kalian tuh jadi down banget, kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh. 3 bulan tuh kan nggak bentar ya Kak Iya, Gladys. lama banget loh itu. Tahapnya banyak banget itu ya. Dan bisa sampai ada final di Jakarta, terus kalian bisa memenangi lomba, itu udah keren banget. Iya. Apa sih tantangan terberat yang pernah kalian Iya, lewati? masing-masing bisa sebutin. Kalau misalnya dari Levina dulu atau dari Kaisar dulu? Aku Iya, ya, jadi kalau misal aku itu tantangan kemarin yang aku rasain ya, pengalaman pribadi aku sama Akil itu mungkin kita tuh kurang komunikasi ya Akil. Iya, betul. Kita tuh kurang komunikasi, dimana kayak Akil tuh udah sibuk sama kegiatannya sendiri, aku pun punya kesibukan sama kegiatan aku sendiri. Jadi tuh kayak kita tuh tantangannya justru di diri kita masing-masing. Jadi kita tuh kayak jalan sendiri-sendiri gitu. Lalu ada suatu masa atau ada suatu ketika memang kita tuh mikir kita nggak bisa ini Kil, kayaknya jalan sendiri-sendiri, kita tuh harus bareng-bareng karena ini juga tim, jadi kita harus jalan bareng-bareng nih, kita harus cari solusinya gimana, dan itu tuh kayaknya karena kurang komunikasi deh. Soalnya kan kalian masing-masing tuh juga punya kesibukan sendiri-sendiri kan, dari internal sekolah atau dari luar juga pasti punya masalah sendiri-sendiri gitu kan. Tapi keren banget sih. Bisa solusikan ya sampai final, itu keren banget sih. Jadi itu ya masalah terbesarnya Levina. Ada lagi? Gak ada sih, kalau aku mungkin di miskomunikasi aja, kurang komunikasi, kita kurang jalin komunikasi yang baik. Kalau dari Akil, kira-kira tantangan terbesar dari Kalau aku sih kayaknya betul yang dikatain Levina itu kayak kurang komunikasi aja waktu perlombaannya. Jadi kita tuh sering banyak salah-salahan lah. Tapi tetap kita apa ya? Bisa bangun lagi. Iya, kita bangun lagi, kita bikin komitmen lah. Kalau ini itu benar-benar bukan main-main, makanya kita bisa lanjut gitu ya. Lanjut. Kita tetap maju jadi satu. Iya, akhirnya bisa ya. Nah, dari hal-hal keren yang tadi kalian sebutin, di luar itu juga dari kalian masing-masing, siapa sih yang paling berpengaruh, terus paling mendukung dan paling menginspirasi kalian selama ini? Bisa mungkin figur atau mentor atau siapa, bisa disebutin? Kalau dari aku sih semua orang terdekat aku itu sangat berpengaruh ya, terutama orang tua, karena mereka yang membimbing aku sampai bisa lolos tahap 3. Nggak lupa juga Bu Ike yang sudah selalu membenarkan dan selalu mengatasi masalah antara juga selalu ngasih nasihat juga. Jadi tuh keluh kesahnya kita, aku sama Akil itu selalu Bu Ike tuh punya jalan tersendiri, punya jalan keluarnya. Oh jadi tuh harus kayak gini, jadi tuh kayak harus gini, jadi kayak gitu. Ada lagi mungkin Akil? Mungkin aku sih terharu banget ya. Kayak ternyata emang guru tuh berpengaruh itu gitu loh teman-teman, kayak bisa jadi tengah-tengahnya kita. Iya, benar. Kalau kita lagi kebingungan dan butuh itu solusi. mungkin peran dari
Ya. Kalau dari Levina mungkin selama ini yang memotivasi kamu untuk melakukan hal yang terutama pastinya orang tua ya, dukungan orang tua itu yang utama. Lalu Bu Ike juga selaku guru pembimbing kami, aku dan Akil, terus ada Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya, teman-teman kelasku, teman-teman kelas 11 tuh yang support. Mereka tuh support dengan cara mereka tuh beli gitu, mereka tuh antusias sama produk kita, mereka tuh sampai beli-beli kayak gitu. Jadi seneng gitu lihatnya teman-teman itu support kita kayak gitu. Selain kalian ini tadi ya ikut lomba-lomba segala macam, pasti kalian masih punya ini kewajiban di akademis kan ya. Nah, gimana sih caranya kalian masing-masing kalian tuh menjaga supaya itu tuh semua seimbang antara tuntutan akademik dan juga waktu pribadi, belum lagi nanti ada tuntutan dari organisasi, terus juga harus ikut lomba. Itu gimana sih kalian menjaga keseimbangan hari itu? Atau kalian punya kebiasaan tertentu gitu untuk menjaga menjaga Biar semua tetap itu balance iya gitu ya. biar tetap balance. Kalau aku tadi bener yang di to do list gitu ya. Jadi setiap harinya tuh kita list hari ini tuh mau melakukan kegiatan apa aja. Terus di samping itu kita tuh mengikuti semuanya harus enjoy gitu. Jadi biasanya tuh anak-anak zaman sekarang itu tahu nggak sih kalau misal temannya ikut ini, aku juga mau ikut ini, jadi temannya ikut-ikutan gitu ya. ikut-ikutan, teman-temannya mau ikut ekstra ambalan misal, aku juga ikut ekstra ambalan. Justru itu yang nggak baik, karena apapun yang kita senangi itu pasti kita akan melakukannya dengan cara have fun, dengan cara enjoy. Seperti yang dikatakan Akil, kenapa kita bisa menemukan inovasi kanvas basic, karena memang awalnya kita suka. Akil suka melukis, makanya Akil terpikir kayaknya kalau misal bikin kanvas yang lebih murah, lebih terjangkau untuk pemula itu cocok. Jadi semuanya itu kembali lagi kepada diri kita, diri masing-masing. Kalian harus melakukan apapun itu dari kalian yang senangi dulu. Kalau kalian senang, kalian enjoy, pasti kalian tuh bakal bertanggung jawab dan enggak merasa terbebani, tertekan. Iya, pasti bakal seberusaha mungkin kalian memenuhi tanggung jawab, kayak seperti aku, tanggung jawabku di OSIS, tanggung jawabku di ekstrakurikuler ambalan, dan tanggung jawabku sempat jadi siswa itu ya belajar tentunya. Untuk kalau lomba-lomba itu kan bukan kewajiban ya, tapi karena itu tadi munculnya ide, akhirnya aku punya ide, aku mau ikut. Kan sayang ya kalau misalnya nggak kalau nggak dikembangin, nggak dieksplor, jadi kayak kayaknya ini masuk nih untuk lomba ini, jadi kayak gitu sih. Kalau Akil nih gimana? Kalau aku buat bagi waktu antara akademis dan kegiatan lainnya itu kan di sekolah ini kan udah ada jadwal ya. Iya. Jadwal tiap harinya itu ada mapel apa. Nah, kalau aku sih memaksimalkan itu sih. Jadi kalau waktunya matematika nih. Nah, aku tuh ikutin pelajaran itu dengan 100%. Jadi aku nggak ada waktu buat ulang lagi lah pelajaran itu, karena itu aku sudah pahami 100% di waktu itu. Habisin sekalian sekalian. Biar nggak ada yang tunggakan, nggak ada yang dicicil lagi gitu ya, langsung diselesain gitu ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan pendidikan di SMK Telkom Sidoarjo nih ya, untuk jangka panjangnya itu kalian bakal meneruskan kemana? Kalau misalnya tadi dari Kaisar sendiri kan udah mempunyai ide untuk bisnis ya. Kalau misalnya dari Levina mungkin gimana? Pasti kan beda-beda nih Kak ya. Iya, kalau aku minatnya mau lanjut kuliah. Aku mau kuliah, aku mau ambil manajemen. Manajemen. Iya, aku mau ambil manajemen karena aku ngerasa bidangku di situ gitu. Terus kira-kira udah kepikiran belum ambil di mana nih kuliahnya? Belum tahu sih, doain aja semoga dapat universitas yang terbaik, yang cocok buat aku gitu. Kalau dari Akil gimana? Kalau aku mau lanjut bisnis, jadi businessman atau gimana nih Akil? Kalau aku ini dalam jangka waktu pendek atau panjang ini? Panjang. Dalam jangka waktu panjang ini kayaknya aku sama deh kayak Levina. Aku mau kuliah dulu. Aku mau memperdalam ilmuku di bidang bisnis juga. Jadi mau ngambil manajemen juga. Kalau aku sih rencananya mau masuk ke ITB, tapi doain ya teman-teman bisa masuk ke situ. Amin.
Keren banget ya Kak Keren banget. Gadis. Aku dari tadi merasa kayak Amazed. terinspirasi banget sih. Jadi Iya. kayak aduh kayaknya kita abis ini kita ikut lomba juga nggak sih? Iya. Tapi apa ya Kak Gadis, dari sini aja kita udah terinspirasi gitu ya. Mungkin kalian punya apa ya? Motivasi atau kata-kata Atau saran gitu buat saran teman-teman. teman-teman yang di rumah yang lagi nonton podcast ini Mungkin mungkin. mereka excited karena pengen termotivasi gitu ya. Betul banget. Apa nih? Akhirnya? Mungkin kalau dari aku maksimalkan apa yang bisa dari diri kalian. Jadi kalau kalian punya bidang tertentu maksimalin, jangan setengah-setengah. Itu aja sih. Kalau dari Ravina? Kalau untuk aku buat teman-teman semua itu tetap semangat, jangan pernah dengerin kata orang lain, kata negatif orang lain yang bikin mental kamu jadi down. Perbanyak pengalaman dengan ikut lomba, ikut pelatihan, karena dari situ kamu bakal menemukan jati diri kamu yang sebenarnya. Lalu kamu bisa mengeksplor nih untuk kedepannya bakal jadi seperti apa. Pokoknya jangan takut untuk melangkah, karena kegagalan itu merupakan keberhasilan kita di masa depan. Wah, amis banget. Itu masih di rumah tenang banget itu Kak Gladys. Tapi Kak Gladys gak kerasa. Kita sudah seru banget ya, gak kerasa Gladys ya. Maaf ya tim yang belakang kelamaan ini Kak Gladys, karena seru banget ngomong sama mereka tuh kayak aku akhirnya aduh terus aku sih. lomba. Aku juga lomba besok. Kita Besok. setim Iya, ya. kita Atau kita iya. setim lagi ya sama mereka. Jangan dong Kak Gladys. Bisa menang lagi. Jangan dong Kak Gladys. Jadi udah gak kerasa nih kita udah di penghujung acara podcast kita pada hari Buat ini. Devina dan Kaisar. Berterima kasih banget buat waktunya udah disempetin, yang harusnya mungkin sekarang kalian lagi ngerjain lomba yang lain mungkin. Iya mungkin Iya. berapa lomba lagi nih Kak ya? Masih banyak Mereka nih banyak kayaknya ya. banget ini. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang di rumah yang udah nonton dan menyaksikan podcast ini. Semoga apapun yang udah kita dengar dari awal sampai akhir ini bisa memotivasi dan bermanfaat bagi kita semua. Iya. betul. Oke, aku Gladys. Aku Gaby. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.